jangan ikut-ikutan menyimak mendengar ya orang-orang yang menyuarakan Islam yang sudah keluar dari jalur ahli sunnah wal jamaah ya, walaupun gaya, karena yang kita ikuti bukan kegayaan tapi kebenaran, dan kebenaran ada di kelompok terbanyak as-sawadul a'dham. Kelompok terbanyak adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang banyak yang mengambil label as-sunnah padahal sudah keluar daripada sunnah itu sendiri. Banyak yang pakai label as-salafi, mengikuti para ulama salaf, padahal sudah keluar dari manhaj para ulama-ulama salaf, baik sahabat, tabi'in, ketika dicocokkan dengan ajaran para sahabat tabi'in tidak cocok, tapi labelnya as-salafi ya. Begitu dicocokkan dengan sunnah, bahwa ulama-ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Malik bin Anas, Imam Bazzar, Imam Baihaqi, Imam Hakim, dan imam-imam ahli hadis yang jelas-jelas mereka ahli sunnah. Mereka itu ahli, Masya Allah, di dalam ilmu sunnah. Begitu kita cocokkan, ternyata tidak cocok dengan para ulama-ulama yang sudah ahli di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terus mereka memperlihatkan kedok-kedok ini, sehingga banyak juga yang tertipu dengan kedok ini, tertipu dengan kamuflase ini, fata morgana ini. Sementara para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang jelas-jelas as-salafi, seolah itu ahli bid'ah, diingkari kesalafiahannya ya. Padahal di mana-mana semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya sama memakai label as-salafiyah atau as-salafi, pesantren as-salafi dari dulu. Dan kira-kira 200 tahun lebih datanglah yang mengaku as-salafi dan lalu mendepak as-salafi daripada ahli sunnah wal jamaah, seolah dirinya lah as-salafi ya, padahal ternyata tidak cocok dengan salaf, ulama-ulama salaf. Maka hati-hati ya, mereka bikin TV, YouTube dan sebagainya. Dan ketahuilah bahwasanya lahirnya yang disebut dengan ISIS, lahirnya yang disebut dengan aliran-aliran garis keras, lahirnya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam itu adalah dari kelompok yang mengatasnamakan as-salafi, yang hanya kedok saja. Ingat, hanya kedok saja. Sehingga ya, Buya selalu mengingatkan, mereka tidak salah dalam seluruhnya kan? Justru banyak umat Islam yang tergiur dengan indahnya nasihatnya, namun umat ini kan tidak tahu titik salahnya, dan titik salahnya ini sangat berbahaya ya. Begitu tergiur dengan indahnya nasihatnya, akhirnya ikut ngaji kepadanya.
paparan Quran dan hadis, nasihat-nasihat agama yang baik. Tapi umat ini tidak tahu titik salah yang sangat berbahaya, yang merusak agama. Bukan cuma merusak agamanya, tapi juga merusak kerukunan antar yang seagama, kerukunan antar umat yang umat beragama, kerukunan antar sesama manusia. Ini bisa hilang kerukunan ini, keharmonisan ini hilang. Akhirnya kedamaian, ketentraman hilang. Gara-gara apa? Gara-gara pemahaman yang dicetuskan oleh mereka. Yang tawasul musyrik, ziarah kubur syirik, Allah. Yang ngomong kepada orang yang sudah mati, walaupun nabi, wali, kan? Yang menyeru, ya wali Allah, ya Rasulullah, musyrik. Allah. Lalu yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bid'ah dolalah, finnar di neraka. Maulidan bid'ah dolalah, finnar. Rajaban bid'ah dolalah, finnar. Tahlilan, kalau ada orang yang meninggal, lalu ada tahlilan yang biasa dilakukan oleh umat Islam, bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh negara. Ila arwahi itu kan, menghadiahkan sebagian daripada pahala amal soleh, bacaan dan sebagainya. Ini bid'ah dolalah, ini tidak ada contohnya dari Rasul. Dan ini penghakiman ini bukan hanya dalam pemikirannya saja, tapi juga dalam praktek kehidupan menjadi berubah. Berubahnya apa? Memusuhi orang-orang yang menurut mereka ahli bid'ah, menurut mereka syirik. Memusuhi sampai berani mendolimi, sampai berani membunuh. Ini yang terjadi, dan ini fakta, tidak bisa ditutup-tutup. Berapa ratus ulama-ulama dulu di Saudi Arabia, ahli sunnah wal jamaah, gara-gara tukang tawasul dibunuh. Ini tidak bisa ditutup-tutup, karena ini sejarah. Dan yang dibunuh kan ulama, dikisos ulama. Gara-gara apa? Dituding ini ahli syirik, karena ini suka tawasulan. Kalau jarah ke kubur, ya Rasulullah, ini syirik, ini musyrik. Lalu mereka menganggap bahwa syirik halal darahnya. Lebih dari itu, bukan hanya sebatas pemikiran, tapi juga tindakan yang ini sangat-sangat berbahaya. Apa? Bunuh, rampas saja hartanya. Dimusuhi, dizolimi, yang berbeda dengan pemahaman. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah itu satu, melihat dari sisi akidah. Akidah harus sama semua. Dua, melihat dari sisi al-akhlakul karimah, ajaran akhlak yang mulia harus sama semua.